Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini di hari Senin 18 April 2022 dalam rangkaian kegiatan Pesantren Literasi Ramadan 2022 atau biasa kita sebut dengan Pelita Ramadan, pemberdayaan pandu digital dengan moto kita share, sinergi, energitas, dan resonansi Ramadan. Kita bersama-sama bertemu kembali di ruang Zoom meeting ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Setiawan Aswad MD PLG. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Bapak Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Dan yang saya hormati dan saya banggakan pula Ketua Satgas Nasional Pandu Digital Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Haji Ansyar Syukur Eskom Mkom. Dan juga dua narasumber kita pada hari ini, Bapak Dwi Sumarwanto, Subkoordinator Keamanan Sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Juga bersama-sama kita, narasumber kita Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSCMM, Dirjen Aptika Kemkominfo Republik Indonesia. Para hadirin sekalian, pemirsa Zoom yang saya hormati, pada kegiatan kita hari ini, kita akan banyak mengeksplorasi nantinya upaya kita di dalam memaknai bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan literasi digital. Kenapa demikian? Karena ini sangat signifikan dengan kehidupan kita. Tak satu pun dari kita dari saat ini terlepas dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Olehnya itu dalam rangkaian kegiatan pesantren literasi Ramadan kita di 2022 ini, yang saya kira ini adalah sebuah kegiatan yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Kita akan bersama-sama nantinya mendengarkan ya, uraian dari narasumber kita. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Dwi Sumarwanto, Subkoordinator Subdit Keamanan Sistem Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSCMM. Ibu Bapak yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini tentunya dihadiri oleh banyak pihak, ya, dan diperkarsai dan didorong oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Komunikasi Informatika, kemudian Jaringan Sekolah Digital Indonesia, dan Pandu Digital Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita untuk memaknai bulan suci Ramadan, mari kita merundukkan kepala sejenak, berdoa agar kegiatan kita ini menjadi amalan bagi kita semua dan sebagai ibadah bagi kita semua. Mari berdoa, kita mulai. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara yang saya hormati, dan para narasumber yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama memulai kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, Mustafa, akan memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Dwi Sumarwanto, Subkoordinator Subdit Keamanan Sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Beliau akan memaparkan insiden kebocoran data pendidikan Indonesia. Tentu kita ada beberapa di antara kita yang mendapatkan informasi-informasi seperti ini. Untuk mengklarifikasinya, kita akan mendengarkan pemaparan beliau. Beliau akan memaparkan sekitar 20 menit mengenai insiden kebocoran data pendidikan di Indonesia. Kepada yang terhormat dan yang saya hormati, Bapak Dwi Sumarwanto, Subkoordinator Subdit Keamanan Sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
saya persilakan. Apakah sudah bersama kami, Pak? Pak Dwi Sumarwanto. Assalamualaikum ya, selamat pagi semua. Ya, silakan Pak Dwi. Terima kasih ya. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Dwi Sumarwanto. Kami berterima kasih sekali Pak. Bapak memberikan waktunya untuk kami semua untuk mendapatkan pemaparan dari Bapak dalam rangkaian kegiatan Pelita Ramadan, Pemberdayaan Pandu Digital tentu dengan moto dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sinergi, energi, dan resonansi. Semoga nantinya Bapak bisa memberikan energi dan resonansi bagi kita semua, Pak. Silakan Pak Dwi. Mohon izin kepada host, bisa dibuka mic-nya Pak Dwi Sumarwanto. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dwi, silakan. Selamat pagi. Ini di Makassar udah 1 jam lebih awal ya. Betul Pak, betul Pak. Waktu Indonesia Tengah Pak di sini Pak. Baik, saya mohon bisa di-sharekan screen saya. Tadi saya kirim ke Pak Zul ya. Baik, Bapak Ibu kita mulai. Jadi kalau kehadiran saya ini sebenarnya mewakili pimpinan. Jadi kebetulan Pak Hasan Habibie sedang berhalangan dan saya ditugaskan untuk menyampaikan terkait dengan temanya sih sebenarnya insiden data begitu ya yang ada di Kemendikbudristek. Nah ini kemudian saya ubah secara konsep begitu. Intinya nanti kita akan diskusi terkait dengan beberapa hal yang mungkin sangat berkaitan erat dengan insiden keamanan data yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat secara detail begitu ya di mass media cetak ataupun digital. Ini saya akan mengangkat dengan tema keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bisa dilanjut Pak? Ini sekilas profil saya Bapak Ibu. Jadi saya dari Pusdatin Kemendikbudristek 2002 dan sekarang ini saya ada di terkait dengan infrastruktur TIK yang ada di Kemendikbudristek. Jadi kalau secara umum nih kita yang ngurusi terkait dengan infrastruktur, terkait dengan data, terkait dengan security begitu. Dari beberapa hal yang kompetensi yang training yang pernah saya ikuti terkait dengan aspek keamanan cyber, CEH, ECI, dan CHFI. Bisa dilanjut, Pak? Next. Nah, kalau terkait dengan data pendidikan, Bapak Ibu ya, jadi beritanya ini memang banyak sekali yang mungkin Bapak bisa searching ya. Jadi kemarin saya mencari informasi, sebenarnya bocornya itu seperti apa sih berita gitu kan. Kalau diikuti secara seksama sebenarnya sudah cukup lama ya informasi terkait dengan kebocoran data ini muncul begitu. Akan tetapi beberapa hal mungkin nanti bisa dilihat secara detail sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pengelolaan data yang ada di kementerian. Ini nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin ini bisa menjadi concern bersama begitu ya. Karena kalau saya lihat dari yang hadir di sini ada dari siswa, mungkin dari guru begitu. Bisa lanjut Bapak? Nah, ini saya akan berangkat dari bagaimana data pendidikan ini diproses begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat secara ekosistem besar nih, saya visualkan yang simple begitu, karena kalau detailnya pasti akan kompleks. Jadi sebenarnya ada beberapa tahap yang mungkin ini menjadi wawasan baru gitu. Sebenarnya seperti apa sih aliran data yang ada di Kemendikbudristek ini dari hulu ke hilir begitu ya. Jadi kalau dilihat secara seksama di situ ada beberapa angka dari 1 sampai 6. Jadi sebenarnya kalau potensi bagaimana data ini bisa ya dikatakan bocor atau data itu bisa terjadi insiden cyber ini banyak celah begitu. Bisa dilihat di sini pertama itu dari awal ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang juga sebagai operator dapodik ataupun
terkait dengan data-data lain. Kebetulan saat ini kan Kemdikbudristek bergabung dengan perguruan tinggi, jadi ada data mahasiswa juga. Jadi dari mulai entry data itu kita sudah memikirkan begitu, bagaimana ini bisa aman begitu. Kemudian integrasi, kemudian verbal, baru ini di atas lagi ini kita ada mekanisme bagaimana ini bisa dilakukan satu proses untuk bisa dimanfaatkan secara lebih menyeluruh begitu ya. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu secara eksternal internal ini banyak sekali stakeholder yang terkait dengan data. Contoh mungkin sekarang yang lagi atau 2 tahun silam lah ya, ini terkait dengan vaksin begitu. Ini kita juga melakukan kerjasama dengan Kemenkes. Kemudian terkait dengan bantuan kuota, mungkin pernah Bapak Ibu rasakan ya, dari semua jenjang gitu. Jadi kita juga berhubungan dengan dari operator. Kebetulan data-data yang kita sandingkan itu adalah data-data yang memang hulunya itu dari data-data yang Bapak Ibu input, khususnya kayak Dapodik. Nah, dari gambaran ini bisa menjelaskan ya, sebenarnya titik-titik kelemahannya itu di mana itu bisa dibayangkan begitu kan. Nggak hanya terjadi di pusat, tapi juga bisa terjadi di titik yang ada sisi-sisi pemanfaatan di luar dari area kita sebagai pengelola data itu sendiri begitu. Bisa dilanjut, Bapak? Nah, ini ada informasi, ini mungkin saya gambarkan sekilas saja ya. Jadi kalau dengan intensitas data kita yang cukup besar seperti itu, serangan cyber yang diterima Kemdikbud juga cukup tinggi begitu. Ini kebetulan saya ambil 1 bulan terakhir ya, dari bulan lalu sampai April ini di salah satu titik kita ya, titik pengelolaan infrastruktur ini bisa lebih hampir 3,5 juta begitu serangan ini muncul. Jadi bisa dibayangkan bagaimana aspek dari kerentanan ini memang cukup tinggi begitu. Ini kita nggak bisa mengelak ini ya, artinya aset yang kita miliki ini kan cukup besar dan cukup strategis begitu. Data pribadi, kemudian data yang sifatnya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain. Ini cukup tinggi untuk memancing para attacker ini melakukan satu percobaan begitu ya. Ini tidak bisa kita pungkiri dan itu risiko gitu yang harus kita tempuh. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya tunjukkan bagaimana peran masing-masing lini ini bisa mengamankan ini secara menyeluruh gitu, secara harmonis begitu. Bisa dilanjut Pak? Nah ini kalau saya coba ambil dari salah satu program terkait dengan pendidikan terkait dengan cyber ya. Jadi vektor serangan keamanan itu makin tinggi Bapak Ibu. Ini satu kondisi di mana sebenarnya ancaman itu bukannya berkurang tapi bertambah variasinya. Ini mungkin bisa dilihat ya, dulu kita nggak kenal social networking, zaman 90 itu tahunnya adalah virusnya makro begitu kan. Mungkin kalau kita yang pernah mengalami salah satu sampel ancaman itu virusnya menyebar itu. Sekarang enggak. Sekarang ini dari social networking bisa dilakukan satu percobaan begitu yang ini mungkin bisa kita rasakan ya, ada istilah phishing, bahkan perangkat-perangkat yang terhubung pun juga makin kompleks begitu. Saat ini di kementerian sendiri sudah beranjak dari komputasi yang sifatnya itu on-premise ataupun di pusat, dilakukan secara internal, kemudian mengarah ke public cloud gitu. Ada namanya itu cloud computing, public cloud computing gitu. Ini jadi PR sendiri begitu, karena kalau dilihat secara teknologi, kemungkinan itu bukannya berkurang, justru malah makin tinggi gitu kan. Karena memang ini satu keharusan ya, bahwa nggak mungkin lagi kita itu berkutat pada sisi internal kita terus begitu. Ternyata kita harus membutuhkan satu komputasi yang beragam gitu. Ini belum juga terkait dengan kondisi dari usernya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat secara device ataupun perangkat akses, sekarang ini enggak zamannya semua itu diakses melalui laptop gitu. Sekarang ponsel pun cukup cerdas begitu. Jadi pernah ada kejadian salah satu admin kita itu handphonenya dicuri begitu. Nah, apa yang terjadi?
Ya kebetulan kalau kita sudah punya standar ya, perangkat-perangkat ponsel yang kita miliki ini memang di encrypt, pasti pakai fingerprint dan segalanya. Nah itu pun kita harus melakukan satu langkah lagi yang lebih aktif gitu. Contohnya ubah password gitu. Jadi semua perangkat yang terhubung dengan si admin ini kita ubah passwordnya, aplikasinya diubah. Karena apa? Kita nggak pernah tahu ya attacker ini sejauh mana dia punya keahlian yang cukup tinggi gitu. Karena ancamannya memang cukup kritikal kalau kita AB di situ. Ini kira-kira vektornya. Bapak bisa lihat ya, ada lebih dari 10. Lanjut Bapak. Next. Nah, kalau dilihat secara khusus Bapak Ibu, sebenarnya kita pernah melakukan satu kajian ya. Sebenarnya analisa serangan itu kalau dikatakan data itu bocor, ini sebenarnya banyak model begitu. Titiknya di mana sih? Kalau tadi kita merujuk pada satu ekosistem pengolahan data yang ada di pendidikan tadi itu, ini BU bisa lihat ya, di atas ini saya gambarkan ini misalnya ini sekolah begitu. Jadi attacker to school itu juga banyak. Contoh paling gampang itu pernah kejadian di salah satu sekolah di Indonesia itu ada satu sistem namanya Erapor kalau nggak salah. Mereka menginstal di sana dan sebenarnya aplikasi ini tidak untuk publik begitu, tapi diinstal di publik. Akhirnya tanpa itu disetting untuk versi security ya, lebih secure gitu. Akhirnya orang bisa mencap bahwa data pendidikannya bocor nih sekolah gitu. Padahal yang terjadi adalah sistem itu tidak untuk di publik tapi dipakai untuk internal di sekolah gitu. Nah ini akhirnya menjadi berita ataupun sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ini satu contoh yang ada di sekolah. Kemudian di kantor, setahun atau 2 tahun lalu itu Bapak mungkin pernah mengamati ya, ada satu berita data yang ada di data siswa atau guru atau pegawai di Kemendikbudristek itu bocor begitu kan di dark web. Setelah kita lakukan analisa, kemudian dicek, ternyata beberapa variabel yang muncul dalam disinyalir itu data kebocoran kita itu memang datanya memang ada indikasi data siswa atau nama siswa ataupun nama orang tua. Tapi variabel yang muncul itu bukan dari kita begitu. Jadi seperti tadi diketahui bahwa beberapa data kita itu memang di-sharing dengan beberapa instansi lain ya. Tadi saya contohkan Kemenkes, kemudian dari operator terkait dengan kuota data waktu itu dan yang lain. Itu data itu memang bisa terjadi perpindahan gitu ya pada entitas tertentu nih. Nggak semuanya harus kredensial. Kayak nama itu kan lumrah kan terjadi pertukaran gitu. Nah seperti ini akhirnya pengamanannya di kita udah ketat tapi di hilirnya enggak gitu kan. Nah, akhirnya ini yang menjadi PR bersama nih. Jadi enggak semua bisa kita lakukan secara terpusat begitu. Dan ini yang terakhir terkait dengan attacker ini adalah memang dia langsung mengarah ke pusat data kita. Ini yang mungkin menjadi rutinitas kita ya, kita melakukan pengamanan ini. Dan mungkin yang tidak tergambar di sini ada kaitannya dengan attacker itu mengincarnya ke usernya. Jadi Bapak Ibu jangan salah ya, bahwa salah satu kelemahan kita ini adalah people gitu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan infrastruktur di pusat, mungkin kita sudah cukup banyak langkahnya. Tapi terkait dengan people, contoh sekarang yang lagi rame, kebetulan kita kemarin juga dikirimin surat nih dari beberapa instansi terkait dengan security. Banyak user password siswa guru kita itu bocor. Ternyata penyebabnya satu adalah adanya malware. Jadi malware di sini itu sebenarnya mereka itu mengelabui user begitu. Ada istilah phishing begitu kan. Klik link ini untuk bisa melihat sesuatu begitu. Diklik dia adalah malware. Nah, malware ini akan menyusup ke browser di komputer user. Kemudian apapun yang diketik terkait dengan user password khususnya itu akan ditangkap oleh si malware itu dikirim ke attackernya. Nah, akhirnya yang muncul adalah sekian ribu, sekian ratus aplikasi Kemendikbudristek bocor gitu. Padahal bocornya itu berasal dari user salah satunya begitu. Ini kemarin kita
dapat, dan itu sudah kita klarifikasi begitu, dan memang ini jadi PR karena nggak mungkin kita sekian ribu, sekian juta user itu kita lakukan pengamanan kalau tidak ada peran serta dari sekolah, dari dinas, ataupun dari user tersebut begitu. Ini beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian bersama. Bisa dilanjut, Bapak? Nah, kalau terkait dengan fokus pengamanan, ini kalau dalam dunia ya security, ya IT sebenarnya ada 3 komponen Bapak Ibu yang ini menjadi salah satu pakem ya. Jadi kita nggak lepas dari 3 ini. People, proses, teknologi. Atau orang biasanya nyebutnya itu PPT gitu ya. Bukan PowerPoint, tapi people, proses, teknologi. Pertama people, ini mungkin salah satu investasi yang kadang terlupakan kalau kita bicara terkait dengan keamanan ini adalah people. Kita mungkin investasi perangkat itu cukup mahal, tapi kadang tertinggal. Sebenarnya ini sederhana kalau ini mau diterapkan di semua lini ya, terkait dengan bagaimana kita aware terhadap bagaimana keamanan cyber ini bisa diantisipasi gitu ya. Ini pertama adalah disekolahkan begitu kan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau nanti punya atau mau menganggarkan itu, pertama tuh people-nya tuh digarap gitu. Kemudian ditrainingkan, workshop atau magang. Ini penting karena hanya dengan cara seperti ini mindset dari karyawan, guru, murid itu bisa pas gitu. Karena satu lagi ya namanya ancaman cyber seperti ini pasti lebih maju dia dibandingkan mungkin knowledge yang kita miliki. Kemudian berikutnya adalah proses. Ini penting karena setelah orangnya ada siap, terus ngapain gitu kan. Ini salah satunya adalah perlu adanya standar ataupun kebijakan yang harus dituangkan dalam sebuah ketetapan begitu. Karena people ini akan bergerak kemana kalau nggak ada panduannya juga susah begitu kan. Nah yang terakhir teknologi ini mungkin yang paling umum ya. Karena keamanan itu nggak hanya kaitannya dengan firewall, dengan antivirus gitu kan. Tapi ini bagaimana kita tuh bisa efektif, efisien, terbarukan. Jadi kadang orang tuh bisa beli tapi nggak bisa update gitu kan. Atau mungkin belinya terlalu overkill atau terlalu canggih gitu. Padahal diamankan nggak gede-gede amat gitu. Jadi ini mungkin perlu ada keseimbangan. Jadi kita bisa mendapatkan teknologi yang efisien gitu terkait dengan aspek yang mau kita amankan. Lanjut Bapak. Nah, ini strategi keamanan data pendidikan Bapak Ibu. Ini kalau saya rangkum ya sebenarnya bisa besar gambarannya. Tapi ada beberapa komponen nih kalau dia di kiri ya yang kayak kulit bawang itu. Jadi ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lapis. Jadi gampangannya gini. Pertama, kalau kita nggak punya modal teknologi, gunakan dulu policy, prosedur, dan awareness yang dibangun begitu. Jadi hanya dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa kita harus aman loh gitu. Nanti tuangkan dalam bentuk policy gitu. Jadi ketetapan, aturan, SOP, panduan itu penting. Karena melalui dengan mekanisme ini kita bisa meyakinkan bahwa kita sudah menerapkan prinsip-prinsip keamanan yang sesuai begitu. Nah, setelah ini terbangun, baru kita bicara fisikal. Jadi bagaimana keamanan itu dibangun itu secara fisik ya. Mungkin dengan perimeter akses lock gitu, akses door. Kemudian kita bangun ada namanya pengamanan security fisik begitu ya. Nah, ini perlu dipikirkan. Kemudian perimeter. Ini terkait dengan perangkat-perangkat ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau fisiknya udah oke, firewall-nya lengkap nggak gitu kan. Nah ini perlu jadi pertimbangan. Kemudian dari sisi network, ini juga dipikirkan bagaimana jaringan ini bisa kita amankan. Kemudian host ini kaitannya dengan ya server, PC, laptop, itu seperti apa pengamanannya. Kemudian aplikasi, bagaimana dibangun dengan baik gitu kan. Sekarang udah eranya pakai Kubernetes gitu kan, microservices. Nah ini tantangan baru bagaimana kita mengamankan itu baru sekarang adalah yang data. Nah jadi nggak ada cerita ya attacker itu menghack sesuatu sistem itu ngambil perangkat gitu ya.
Yang ditarget itu adalah data begitu. Nah, ini yang penting diperhatikan. Nah, kita mencoba nih di pusat Bapak Ibu. Kita sudah 4 tahun silam ini kita sudah mensertifikasi infrastruktur kita. Ini kita sudah mendapatkan sertifikat terkait dengan ISO 2001-2013, ini terkait dengan keamanan informasi. Jadi pusat data yang ada pengelolaannya dengan, mungkin Bapak Ibu pernah ingat ya, ada UNBK dulu, sekarang ANBK, kemudian sekarang Dapodik. Ini semuanya ada di infrastruktur kita. Jadi kita mencoba untuk tetap menggunakan pendekatan yang battle proven itu ya, secara internasional, bahwa ISO itu menjadi salah satu keharusan begitu. Nah, ini sekarang di Indonesia juga sudah banyak secara lokal dari teman-teman BSSN, dari Kominfo, dari BPT, ini menjadi salah satu lembaga yang bisa menjaminkan bahwa infrastruktur kita itu aman atau tidak. Lanjut. Izin 3 menit lagi Pak ya. Next. Lanjut. Nah, ini kalau terkait dengan bagaimana kita merespon insiden ya. Jadi Bapak bisa lihat nih, ini sebenarnya life cycle, jadi siklus bagaimana kalau kita tuh pernah mendapatkan isu terkait dengan ancaman. Jadi bisa dilihat ada secara garis itu dari informasi yang kita dapat, dari sistem, ataupun dari keluhan dari user. Contohnya ini ada kebocoran data nih, kita nggak serta-merta mengatakan bahwa itu bocor gitu. Jadi kita memastikan dulu nih secara spesifik, ini sebenarnya laporan ini benar nggak sih gitu kan. Nah itu ada namanya triase atau pemilahan, baru kita bisa melakukan sebuah kajian begitu. Nah berikutnya kita melakukan satu mekanisme jika memang itu terbukti ada gitu kan. Jadi kita melakukan deteksi, melakukan bagaimana kita menghapuskan, kemudian kita post accident activity-nya seperti apa. Nah itu semua kita report. Jadi kita memang ada tim namanya EduCiset di Kemendikbudristek, fungsinya adalah untuk merespon seperti ini. Bisa lanjut Bapak? 3 menit lagi Pak ya. Ya, ini reaktif, jadi ini sifatnya adalah ada laporan kita bereaksi begitu. Berikutnya Pak. Next. Ini preventif, jadi kita memang aktif gitu melakukan sebuah fungsi begitu ya. Kita mencari ada kelemahan di mana, baru kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih pas begitu. Lanjut. Next. Nah ini pola kerja tim kita Pak. Jadi ada 3, ada reaktif, proaktif, dan ini terkait dengan peningkatan kualitas. Ini beda-beda ya porsinya ya. Jadi kita juga mentraining, kita juga melakukan sebuah assessment gitu. Ini bahkan kita melakukan pentest sebelum sistem itu kita launching. Lanjut. Next. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang pengen disampaikan, jadi ini sebenarnya terkait dengan portal kita yang berhubungan dengan aspek security ya. Jadi kalau ada keluhan dan segalanya bisa di sini. Dan mungkin Bapak Ibu dari sekolah ataupun nanti perguruan tinggi bisa bergabung kalau nanti Bapak Ibu berminat untuk melakukan sebuah pentest. Jadi kita nanti di sekitar bulan Juni atau Juli itu melakukan program namanya Bug Bounty. Jadi silakan Bapak Ibu muridnya ya khususnya ya, yang mau menjadi salah satu peserta di sana, itu akan ada beberapa situs kita yang memang dicoba untuk bisa dites keamanannya gitu. Ini harapannya siswa-mahasiswa itu bisa bergabung di sini menjadi bagian dari pengamanan sistem kita gitu. Lanjut. Nah ini terakhir jargon kita. Jadi ini mungkin banyak hal ya. Jadi security is not complete without you. Jadi tanpa kamu itu keamanan itu nggak bisa lengkap gitu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Dwi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, teman-teman guru, dan tentu ada beberapa peserta didik juga ini Pak Dwi yang ikut serta dalam kegiatan kita. Saya lihat di layar ada beberapa sekolah men-share kepada kelas-kelasnya. Terima kasih pemaparannya Pak Dwi Sumarwanto. Tadi saya mencatat ada 12 poin besar yang Bapak paparkan, dan ini sangat bermakna bagi kami semua Pak, bagi kita semua dalam memaknai bagaimana sebenarnya
yang kita selama ini sebagai guru-guru pergunakan data-data kementerian, sering ada yang mengeluh, sering ada yang ini ternyata begitu kompleksnya dan begitu kuatnya ternyata tim dari kementerian kita untuk menguatkan semua itu. Dan saya senang tadi Pak, terakhir itu security isn't complete without you. Saya kira dengan pemaparan Bapak ini membuat kami semua ini menjadi aware Pak, menjadi sadar bahwa kami juga harus mendukung timnya Pak Dwi ini. Jangan sampai timnya Pak Dwi sudah kerja keras, kami ternyata yang kurang aware juga dengan data-data kami sendiri. Mohon izin Pak Dwi, kalau berkenan kita akan buka tanya jawab Pak, beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan masih punya waktu Pak ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand supaya saya bisa lihat. Kemudian saya akan persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand. Ya. Kita mulai dari Pak Sahabudin, SMA Negeri 9 Goa. Pak Sahabudin dari SMA Negeri 9 Goa. Goa ini salah satu kabupaten Pak dekat Makassar Pak Dwi. Ya. Silakan Pak Sahabudin bertanya langsung Pak, silakan. Bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Sahabudin. Mohon izin host bisa di-unmute atau bisa di-unmute sendiri. Silakan Pak Sahabudin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah menjelaskan banyak informasi terkait dengan data-data yang kemudian hari ini menjadi sebuah masalah dalam dunia pendidikan kita. Mungkin pertanyaannya Pak hanya sedikit. Di mana yang menjadi pemikiran bagi kami di sekolah ini adalah tentu terkait dengan data-data sekolah yang dalam penjelasan tadi termasuk data-data sekolah itu bisa terbongkar ya di dual sana. Maka pertanyaannya kira-kira kalau misalnya terbongkar data-data itu yang tidak seharusnya diketahui oleh banyak orang, maka dalam hukum, apa hukumannya kira-kira itu Pak dalam hukum ini? Nah, siapa yang dihukum, siapa yang kemudian menjadi pelaku dari yang bisa menjadi pelaku dari sanksi tersebut? Apakah dari Dinas Kementerian Pendidikan Pusat, ataukah mungkin dari Kementerian Pendidikan Provinsi Daerah, atau seterusnya? Saya kira mohon penjelasannya Pak sehingga kami di sekolah ini sedikit tenang dengan informasi yang Bapak sudah sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali nih. Terima kasih Pak Sahabudin. Mungkin untuk interaktivitas terjadi, mungkin bisa langsung direspon Pak Dwi ya. Ya. Pertanyaan beliau menyangkut siapa yang dihukum ini Pak. Yang pasti bukan saya Pak ya. Karena saya hanya moderator di sini. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih. Jadi kalau secara regulasi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa baca nanti ya, ada namanya itu Undang-Undang ITE pertama ya, itu di situ jelas sekali tuh beberapa komponen yang menjadi ketetapan apa yang boleh dan apa yang tidak. Kemudian yang kedua itu ada regulasi terkait dengan, saya lupa nomornya ya, itu terkait dengan perlindungan informasi pribadi. Itu ada dari Kominfo juga. Kemudian ada namanya sistem pengamanan informasi. 3 itu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu cermati di sana ya, salah satu hal yang mungkin menjadi dokumen yang tidak boleh dipublish itu adalah data informasi pribadi. Jadi ini mungkin buat sekolah ya, khususnya terkait dengan pengelolaan data yang kaitannya dengan data pribadi seperti nama individu, nama orang tua, tanggal lahir, nomor telepon, email. Ini usahakan ini menjadi ketetapan dokumen yang terbatas. Nah, untuk bisa menjawab bahwa ini boleh nggak, ini sebenarnya banyak hal nih kalau saya melihat secara perspektif di regulasi ya. Kalau secara nasional, memang ini sudah diatur. Jadi, kalau nasional sudah mengatur ya, apapun yang terjadi terhadap data itu dipastikan orang yang merasa itu diambil haknya, itu bisa menuntut. Gitu, tanpa ada regulasi lain ya, karena sudah ketetapan ya, peraturan yang sudah baku gitu kan. Jadi misalnya data saya ini tiba-tiba saya ditelepon marketing gitu kan,
Saya padahal hanya mengatakan data ini pada salah satu sumber, misalnya bank gitu kan. Tapi kok marketing apa misalnya kredit gitu ya, itu ke telepon saya. Berarti yang bank ini yang bocorin kan, gitu kan. Nah, saya bisa menuntut gitu sebenarnya. Nah, seperti itu Pak. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau mau menggunakan pendekatan regulasi yang sifatnya nasional sudah lengkap di sana. Tapi kalau mau diturunkan secara spesifik di daerah, nah ini nanti bisa kembali ke regulasi di pemerintah daerah masing-masing nih. Tapi bagaimanapun kalau kita bicara regulasi hukum ini kan kalau yang sudah paling tinggi itu mengatakan A, ya kita pasti A kan, nggak mungkin kita akan mengubah jadi C, jadi D gitu. Nah ini mungkin hati-hati Bapak Ibu, perlu jadi perhatian bersama ya. Saya lupa ya, 5 tahun, 6 tahun silam itu Menteri Pak Nuh itu pernah. Jadi kita itu dapat tugas, tiba-tiba portal pendidikan kita itu berubah jadi bendera Malaysia waktu itu. Begitu kita cek, ternyata pertasnya itu dari Kalimantan gitu kan. Nah kita sudah menganalisa, kita sampaikan, gimana Bapak pimpinan nih, kita berhenti sini atau bagaimana? Pimpinan mengatakan proses gitu. Akhirnya anak tersebut dijemput juga gitu kan, diambil kemudian diinterogasi gitu. Nah ini terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita berasumsi apapun yang terjadi dalam dunia maya itu sama aja dengan yang di dunia nyata gitu loh. Kita melakukan sesuatu yang salah sebenarnya equal gitu. Nah kira-kira gitu Bapak Ibu pendekatannya, regulasinya bisa menggunakan yang paling tinggi itu. Makasih. Terima kasih Pak Dwi. Saya kira Pak Sabudin jelas Pak ya dari Pak Dwi bahwa sudah ada aturan-aturan yang mengatur masalah tersebut. Satu lagi Pak Dwi ada dari ruang chat ini, dari Ibu Ulpa SMA 3 Maros. Beliau menuliskan seperti ini Pak Dwi. Bagaimana cara membedakan antara berita yang sah atau hoax yang berasal dari Kemdikbudristek yang sudah terbagi ke sekolah. Contoh pembagian kuota belajar. Wah ini masalah kuota belajar ini. Katanya ada hoax juga ini Pak. Gimana? Ya. Baik, kalau terkait dengan hoax ya sebenarnya kita ini dalam proses merilis sebuah program yang skalanya nasional, kita pasti ada hubungannya dengan bagaimana itu ada pintu bantuan atau kanal bantuan. Contoh, waktu kita dulu kuota data itu kan ada laman resminya kan, ada portal resminya itu. Nah di situ juga ada kontak kita, ada nomor-nomor yang bisa dihubungin, ada email kita, bahkan ada sosmed kita. Jadi kalau Bapak Ibu tidak yakin dengan informasi itu, bisa menghubungi itu. Bahkan ini menjadi satu ketetapan di kita Bapak Ibu. Kalau program skalanya nasional, kita pasti ada kanal untuk pemberitahuan. Fungsinya apa? Misal terjadi sesuatu yang tadi mungkin Ibu sampaikan, itu bisa dieliminasi gitu kan. Ini mungkin kalau contoh yang sekarang lagi banyak, ini surat Pak. Surat workshop di mana, hotel mana, tapi transfer dulu gitu kan. Nah, sekarang ini kita pendekatannya itu tanda tangannya udah pakai digital, jadi sudah tanda tangan elektronik. Ini kita kerjasama dengan tim dari BSRE ya. Jadi BSSN hubungannya dengan bagaimana data ini bisa diyakini ini resmi gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang ini kalau melihat tanda tangannya kok bukan TTE ya, tentunya kan dia barcode gitu. Ya. Itu anggap aja itu palsu gitu. Tapi kalau udah barcode, itu bisa dipastikan dari kita. Dan itu bisa dicek melalui smartphone gitu kan. Tinggal di-scan, nanti dia akan muncul itu asli dan tidak. Kira-kira gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Dwi. Jadi Ibu Ulpa udah lebih jelas ya bagaimana ini. Tapi menyambung sedikit Ibu Ulpa Pak Dwi. Ya. Apa kuota belajar itu masih ada Pak? Ini mungkin ada yang bertanya-tanya di luar sana itu. Kalau kebijakan terakhir per tahun 2021 akhir kemarin kan kita selesai ya, tidak ada lagi bantuan karena memang ini kan kebijakan dari pusat. Betul. Bahkan bukan dari Kemdikbudristek sendiri tapi dari top level ya. Lanjut tidak. Jadi tahun ini nggak ada Pak. Oh, iya. 2002. Oke. Jadi kalau ada yang ngirim berita tahun ini berarti itu hoax Pak ya. Hoax. Betul. Makasih banyak Pak Dwi. Ibu Bapak sekalian, saya kira apa yang disampaikan Pak Dwi, alhamdulillah, saya tadi mencatat Pak ini, mohon izin nanti Pak data-data ini bisa di-share, diinformasikan juga Pak ya ke anak-anak kami nanti, ke murid, karena Bapak menyajikan banyak hal, mulai berita data pendidikan, kemudian tadi menyebut big data, kemudian serangan cyber ya, dan lain sebagainya, sampai dengan Bapak juga menyampaikan bahwa ternyata
ada tim yang begitu aware dengan kami semua ini pengguna data dari kementerian, dan kami selalu berdoa Pak, semoga timnya Bapak itu selalu diberikan tambahan kesehatan Pak, kelancaran dalam menjalankan tugas Pak. Ya. Terima kasih. Ya, karena kalau Bapak-Bapak tidak bisa menangkal itu Pak, berarti misalkan data tunjangan sertifikasi kita jadi hilang gitu Pak. Misalkan. Terganggu ya. Atau dapodiknya berubah gitu Pak ya. Jadi kami berterima kasih sekali Pak Dwi atas waktunya. Kami yakin sekali Pak Dwi waktunya sangat berharga dan pasti sangat sibuk ya. Jadi keluangan waktu yang Bapak berikan ini sangat bermanfaat bagi kami di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan tentu juga bagi Indonesia karena ada beberapa peserta dalam ruang Zoom ini dari provinsi lain juga Pak Dwi ya. Sekali lagi saya pribadi berterima kasih dan atas nama teman-teman juga berterima kasih ya. Mungkin dari Pak Kepala Ketua Satgas Pandu Digital Pak Haji Ansar ada hal yang ingin disampaikan sebelum Pak Dwi meninggalkan ruang atau gimana? Silakan Pak Haji Ansar. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini ada beberapa penanya lagi nih yang raise hand ini. Betul, ada yang raise hand ini. Ya, saya sudah lihat 2 tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dwi Sumarwanto atas waktunya. Kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka pesantren literasi digital Ramadan. Jadi kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Selatan dengan Jaringan Sekolah Digital Indonesia, ya dengan Kominfo melalui Pandu Digital. Nah, kegiatan-kegiatan kami ini sudah sejak hari Senin yang lalu, tanggal 11, itu kami sudah laksanakan dengan materi-materi yang tentunya berkaitan dengan kecakapan digital dan karakter yang kami ini. Dan untuk saat ini kami menggunakan dua room Zoom bersamaan dan diakses ini karena kami khawatirnya jadi kami menggunakan 2 room. Jadi pada saat ini memang kami live di room ini, namun 1 room lagi itu kami live-kan live streaming YouTube ke room Zoom yang 1 sehingga lebih dari partisipan kita ini. Selain itu juga kita live streamingkan di YouTube. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami kemudian juga ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan-kegiatan ini ke depan khususnya kepada pihak Pusdatin, Pak Kapus, kiranya kemudian kita bisa berkolaborasi ya dalam rangka berbagai kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi literasi digital baik untuk Bapak Ibu guru maupun siswa-siswa kita. Saya kira seperti itu Pak Moderator ya. Dan mungkin ada saya lihat Pak Zulhairil dari Dinas Pendidikan Kepala UPT ini. Pak Zulhairil monitor. Beliau Kepala UPT PTIKP, Pak Dwi. Oh ya. Iya Pak Zulhairil, silakan Pak Zul, ada yang mau disampaikan ke Pak Dwi mungkin? Ya, hal-hal yang menyangkut data-data kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Pak Zul, jika ada hal yang disampaikan. Ini masih ada di chat room juga yang bertanya-tanya nih Pak Dwi mengenai keamanan data pribadi katanya. Dia nyebut Padamu Negeri, gimana supaya data yang dia input di Padamu Negeri tidak terlihat ke pihak lain gitu. Ya. Sambil menunggu kalau ada Pak Zul tanggapan, mungkin sedikit Pak Ketua Satgas bisa Pak ya ditanggapi? Ya silakan dilanjut, silakan. Yang di chat room mohon izin. Ya silakan mungkin. Jadi Pak, kalau berkenan Pak mengenai Padamu Negeri Pak ditanyakan gimana? Oke, data Padamu ya Pak ya? Iya Padamu betul. Ya, jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau beberapa sistem ya yang kaitannya dengan data, kita ini cukup banyak sekali nih. Jadi kalau pada negeri ini kan kebetulan pengelolaannya dari teman-teman di GTK ya, guru dan tenaga kependidikan saat itu. Nah sekarang ini memang kita ini sedang berproses terkait dengan bagaimana data-data yang ada di tiap unit kerja di pusat itu terkontrol begitu. Nah ini kita mencoba saat ini sedang mensinergikan dengan teman-teman
yang melakukan pendataan, karena Pusdatin ini kan fungsinya kan bukan mendata, tapi fungsinya adalah melakukan harmonisasi terkait data-data yang masuk begitu. Jadi pendataan itu secara regulasi itu terjadi di unit-unit kerja yang ada di dalam paling gampang itu di eselon 1 di Kemendikbudristek. Jadi kalau GTK itu terkait dengan guru, kemudian data pokok pendidikan yang lain siswa dan sekolah itu ada di Poldikdasmen. Nah, ini kita sedang mengupayakan bahwa sistem ini semuanya di bawah kendali di kementerian begitu. Nah, beberapa sistem yang mungkin tadi disebutkan ya, ini kita sedang mengkolaborasikan nih, bagaimana itu bisa diberikan jaminan bahwa itu tidak disalahgunakan atau difungsikan untuk tujuan yang lain begitu. Ini kita sedang mengupayakan, karena sekarang ini kan kita kan sudah menerapkan satu nomor induk khusus gitu kan, siswa itu seperti apa, guru seperti apa, jadi nggak ada lagi cerita double identitas begitu. Dan ini kita menjamin bahwa data yang kita anggap benar itu adalah data yang memang menjadi pengelolaan dari Kemendikbudristek begitu. Ini kebetulan contoh yang paling gampang kemarin itu kita gabung dengan Dikti. Dikti ini kan perguruan tinggi urusannya dengan mahasiswa. Nah, kita menginginkan bahwa kita nggak mendata, tapi data dari Dikti itu mana yang benar nih. Gitu. Dan kita memberikan jaminan mahasiswa seluruh Indonesia itu juga terkontrol secara data yang ada di pusat kita. Karena gitu Pak, yang bisa disampaikan. Baik Pak Dwi, terima kasih banyak nih. Semakin memberikan kita informasi yang sangat jelas kembali mengenai bagaimana data-data tersebut dan bagaimana menyikapinya. Sekiranya mudah-mudahan Pak Dwi nanti ada kesempatan-kesempatan yang lain berkenan kembali untuk memberikan masukan. Ya, dalam hari ini ya dalam rangkaian pesantren literasi Ramadan kita, di mana kita sebutnya dengan Pelita Ramadan, pemberdayaan pandu digital, kemudian dengan istilah dari Pak Kadis, pendidikan, sinergi, energi, dan resonansi kita. Kita berharap bahwa info-info tadi ini menguatkan kita semua, Pak, terutama kami para guru, kemudian juga pada murid-murid kami yang berkesempatan pula hadir ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya dan sehat selalu Pak. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali di kesempatan apakah online atau offline ya, tentu selalu ada pertemuan kedua setelah pertemuan pertama Pak. Makasih banyak, makasih banyak. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dwi. Terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum, masih.